Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tada amal ba, ulumatalana hikmataka wa alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Tasinul Tilawah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam talim yang mulia ini akan memperoleh syafaat jamil akhir dan dipertemukan di rodoh minadil jannahnya kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada siang hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila detik Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Marzuki Al-Fatiri. Semoga Ustadz Marzuki Al-Fatiri dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa ada Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Para peserta kelas tahsin Zul Jalal wal Ikram DJWI Ngajol 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata, tidak ada satu ucapan yang paling pantas dan paling layak kita ucapkan dalam kesempatan sore hari ini selain daripada ucapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu yang biasa kita lakukan pada setiap hari Senin pukul 13 dan hari Rabu pukul 7.30. Oleh karena itu, mari setelah tadi kita buka dengan surat Fatihah, maka kita membiasakan untuk berhadiah lebih dahulu, ya, mengirimkan Fatihah kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang sangat kita senangi, yaitu kedua orang tua kita, ibu bapak kita. Dengan harapan tentunya bagi yang masih ada, Allah selalu memberikan kesehatan untuk bisa beribadah secara maksimal kepada Allah. Dan juga bagi yang telah tiada atau salah satu di antaranya yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita pun berharap semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dari khilaf salahnya, diampuni dari segala dosanya, dan pada akhirnya ditempatkan di sisinya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik para Bapak Ibu sekalian,
materi kita hari ini sebelum kita melanjutkan kajian surat Ali Imran ayat berapa, Bun? Bun, ayat berapa? Ayat 75, Ustaz. Ya, surat Ali Imran ayat 75. Kita akan lebih dahulu untuk mengulang kembali, mengingat kembali ya hal-hal yang pernah kita pelajari tentang memberlakukan mad ya, dua mad, yaitu mad mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Pada beberapa kajian yang lalu kita memang sudah kita pelajari ya, sesungguhnya hal ini sudah kita pelajari tentang mad ya. Mad itu artinya pembelakuan panjang dan pendek, mad wal qasar ya, panjang dan pendek, yang berdasarkan kajian Imam Hafiz ya, dari Imam Asim, atau riwayat Hafiz dari Imam Asim. Sehingga tetap kita harus fokus kepada satu riwayat yaitu riwayat Hafiz dari Imam Asim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Asim ini memiliki dua perawi, dua periwayat, yaitu yang pertama Syu'bah, yang kedua Hafiz. Jadi Imam Syu'bah dan Imam Hafiz ini adalah dua perawi atau periwayat dari Imam Asim ya, dari Imam Asim. Karena memang kita di Indonesia pada khususnya dan umumnya juga di negara-negara Muslim itu mayoritas memberlakukan adalah qiraat Asim, riwayat Hafiz ya. Nah, begitu. Nah, tentang ini Hafiz memberlakukan dua mad ini, yaitu mad jaiz dan mad wajib. Saya akan buka dulu nih ya Bu sedikit ya, tadi udah saya ketik dikit, nanti tinggal disempurnakan. Nah ini, udah kelihatan belum tuh? Belum. Nah, Belum. katasin dikit. Hah? Belum? Udah. Hah? Udah. Udah. Kurang gede? Ya. Dikit. Besarin dikit, Ustaz. Nah, udah gedean? Udah besarkan tuh? Udah. Ya. Ini terlihat jelas nggak? Sudah, Ustaz. Nah, di sini adalah tahdidu habsin fi naw'ayil maddi. Saya ulangi ya. Tahdidu habsin fi naw'ayil maddi. Pada kata naw'ayil itu asal kata naw'ai itu dua ini, ada nun sukun, ada nun. Ya, ada nun, maksudnya bukan nun sukun, nun ya yang dibaca kasroh pada dilakukan oleh fi naw'aini, asalnya mah fi naw'aini. Karena di sini diidopatkan, disambung dengan kata al-maddi, maka naw'aini sebagai mudhof harus dibuang. Harus dibuang dia punya nun. Nggak boleh dibaca fi naw'ainil maddi, nggak boleh. Jadi fi naw'ayil maddi. Asalnya naw'ai. Naw'ai ini ya, fi naw'ai. Nah, karena dia di situ diidopkan dengan mad, kata al-maddi, maka nunnya yang tadinya ni itu dibuang. Sehingga ini naw'ai itu asalnya sukun dia ya. Fi naw'ai, saya coba dulu sini kita apa namanya copy ya, kita jelaskan di sini di bawahnya supaya nanti bisa dipahami secara baik ya, bisa dipahami dengan baik, yaitu asalnya itu adalah naw'aini. Bentar, saya buat dulu ya, dibuat dulu sebentar. Iya, ini nah asalnya ini ada
Nau'ai ya, ini harus dibuang dulu, diganti dengan sukun. Terus ini bahasa Arabnya belum dirubah. Nah, ini nih. Nau'ai mana sukun ini ya? Nau'ai. Ada nun dia. Asalnya nau'aini, karena ada fi dia nau'aini. Nah, sekarang kenapa dia itu dibacanya nau'ai? Ya, dibacanya nau'ai. Tuh, nau'ai ini sukun nih. Itu fi nau'ai. Ya, ini asalnya ini ada nun nih. Kasih warna beda dulu. Fi nau'ainil maddi gitu. Nau'aini al maddi. Maka dia ketika dia digabung ya, digabung atau diwasol dengan kalimat al maddi ya, ini kan sulit dibaca. Namanya bertemu apa nih? Bertemu dua huruf Sukun. Sukun pertama ya pada nau'ai ya, nau'ai. Kemudian sukun kedua pada alif lam yaitu hamzah wasol. Ya. Ya, hukumnya juga sukun. Ini ai adalah sukun. Maka ketika sukun ketemu sukun, saya besarin dulu ya. Sukun ketemu sukun, ini harus ada takhallus nih. Ya. Kalau dibaca fi nau'ai maddi nggak bisa. Ya, makanya ini yang sukun diganti dengan harokat kasroh. Ya, bukan diganti sebenarnya. Karena takhallus itu solusi ya. Ya, bisa juga sukun diganti dengan, bisa aja pengertian dipahami secara diganti karena dari sukun menjadi kasroh. Itu kan diganti namanya, bisa juga. Yang asalnya nau'ai ini, nau'ai, yang tadi tuh nau'ai, ya. Jika dibuang nunnya nih, yang merah dibuang nih pada nau'ai ini, sehingga dia sukun ai. Nah, ketemu sukun lagi, maka takhallusnya bil harokat. Jadi nau'ayil. Kita kembali sini lagi. Jadi kata-kata fi nau'ayil maddi pada dua jenis mad, begitu maksudnya. Karena kata-kata idopat itu kan satu kalimat yang dua bentuk menjadi satu kata, pengertian satu kata. Jadi ketentuan hafaz, nah ini maknanya, artinya tahdidu hafsin, ketentuan hafaz, ya, fi nau'ayil maddi pada dua jenis mad. Yang dimaksud dua jenis mad ini adalah mad jaiz munfasil dan wajib mutasil. Wajib mutasil itu. Karena memang kita lagi bahas tentang dua jenis mad. Hafaz menentukan atau menetapkan ukuran panjang pada dua jenis mad, yaitu mad jaiz munfasil dan wajib mutasil, adalah sebagai berikut. Yang pertama, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, Imam Hafaz membaca dengan 4 harokat tawasud, baik pada saat waqaf maupun wasol. Maaf, nggak deh. Kalau ini dia tidak ada istilahnya waqaf, tetap dia nggak terjadi. Ini untuk ini dibuang dulu, baik saat waqaf ya. Ini ada sebentar, membaca dengan 4 harokat ketika, diganti ya, ketika, sebentar, ketika wasol. Saya ulangi, pada mad jaiz munfasil ya, Imam Hafaz membaca dengan 4 harokat atau tawasud ketika wasol ya. Hal tersebut berdasarkan Thoriq Asy-Syatibiyah murni. Artinya murni Thoriq Syatibiyah 4. Namun ya, berdasarkan ya Thoriq yang lain atau berdasarkan
berdasarkan min ziyadatil qasid dari tambahan ya. Haruskan dari tambahan apa namanya itu torik ya, berdasarkan min ziyadatil qasid, udah gitu aja deh ya, nanti biar min ziyadatil qasid ya, qasid artinya berdasarkan torik yang qasidah yang lain. Ini saya kasihin dulu, berdasarkan min ziyadatil qasid dikasih tanda biru hitam ya. Min ziyadatil qasid itu boleh. Nah, itu baru boleh ya. Boleh membaca, boleh dibaca ya, boleh dibaca sampai 5 harokat. 5 harokat. Jadi gini maksudnya. Kalau berdasarkan torik syatibiyah murni ya, baik di kitab-kitab yang terkenal misalnya kitab Al-Irsyadatul Jaliyah ya, min toriki syatibiyah, itu dikatakan bahwa Asim itu memberlakukan mad jaiz munfasil 4 harokat, baik wasol maupun waqaf. Baik itu khusus pada ketika wasol. Sebab kalau waqaf kan nggak terjadi. Ya. Kalau waqaf nggak terjadi mad jaiz, dia kembali kepada mad asli atau mad tabii. Ulangi ya, coba dibaca masing-masing. Pada mad jaiz munfasil, Imam Hafs membaca dengan 4 harokat atau disebut tawasud, gitu kan? Ya. Ketika wasol. Hal tersebut berdasarkan torik asyatibiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan syatibiyah murni itu ya 4. Namun berdasarkan min ziyatil qasid itu boleh ya, boleh diberlakukan ya, boleh dibaca sampai 5 harokat. Makanya ada istilah 4 atau 5. 4 atau 5. Nah, ini ada dalilnya dari mana ya? Itu tadi tahdidu hafsin fi naw'il madi mengatakan wal madda qoblal hamzi wasit wamduda khamsan wa kalma tib bisitin zahida. Ya. Di sini apa namanya? Saya buat dulu ya supaya lebih dipahami lah. Wal madda. Nah, di sini nih. Ya. Wal madda. Ini kurang besar, ini hurufnya berapa nih dia? Ini tadi kalau berdasarkan itu hurufnya harus katakanlah 24 dah. Wal madda. Ya. Wal madda. Madda qoblal hamzi itu qoblal hamzi maksudnya di sini adalah hamzah ya, qoblal hamzi wal madda qoblal hamzi wasit. Nah di sini ada kata-kata wasit. Wasit di sini kan fi'il amr nih, wasit. Nah gitu, wasit. Di sini saya kasih tanda merah dulu biar nanti supaya fokus pada yang dibaca 4 harokat. Wasit. Nah, baru ada kata-kata apa namanya? Wamduda khomsan. Wamduda ya. Wamduda. Nah, di sini harus ada wamduda. Wamduda khomsan. Kata-kata khomsan ini artinya 5 ya. Wamduda khomsan. Maaf, wamduda khomsan. Ini kan ada tanda ya. Sebentar, saya kasih tanda dulu. Insert. Nah, di sini ada istilahnya itu. Nah, ini. Ya.
wamduda khomsan. Nah, kemudian yang dimaksud di sini wamduda khomsan, ini pengertiannya yang boleh dibaca sampai dengan 5. Jadi wal madda qoblal hamzi wasit wamduda khomsan. Artinya wal madda, ya aslinya wasit al madda asalnya kalimat ini ya. Wasitil madda qoblal hamzi, baca 4 harokat ya hamzah itu ada mad yang sebelum hamzah. Yang dimaksud hamzah di sini otomatis adalah hamzah koto ya. Baik dia nanti bentuknya mutatorifah atau mutawassithah. Wamduda khamsan. Wamduda khamsan. Ini boleh diperpanjang atau tambahkanlah dia ya, itu khamsan. Boleh sampai dengan 5. Ya. Artinya itulah pengertian daripada kenapa kita sering mengatakan mad jaiz munfasil boleh dibaca 4 atau 5. Ini dasar baitnya ya. Ilat baitnya wal madda qoblal hamzi wasit wamduda khamsan. Ya, bacalah ya 4 harokat wasit atau tawasud maksudnya di sini 4 harokat pada ketika ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah. Secara otomatis dimaksud adalah hamzah koto. Hamzah koto. Wamduda khamsan boleh ditambah sampai dengan 5. Artinya ini 5 ini berdasarkan torik yang lain ya. Berdasarkan torik lain yang disebut min ziyadatil qosi gitu. Kalau berdasarkan kaidah asli daripada apa namanya Syatibiyah ya 4. Nah, yang 5 ini adalah dari bait tambahan min ziyadatil qasid, artinya bait tambahan ya. Boleh dibaca sampai 5 harokat. Nah, kemudian nanti ada pada saat berbicara masalah tentang mad wajib mutasil, itu nanti baru berbicara masalah yang ketika waqaf boleh sampai 6 harokat ya. Di situ ada kata yang nanti adalah wakalma ya. Wakalma sebentar. Wakalma itu wakalma maksudnya kip ya. Kip ini artinya wakofkan dia, boleh wakof ya. Wakalma kip bisitin ya sitin ya. Apa itu bisitin? Dengan harokat bisitin zaidan ya, zaidan ya, zaidah itu zaidah. Nah itu gitu zaidah. Ini bait Pak nanti untuk mad wajib mutasil ya. Untuk wajib mutasil bisitin boleh sampai dengan 6. Makanya kalau mutasil itu ada namanya mutasil arid. Nanti kita karena belum kita bahas ini baru tentang apa namanya ini jaiz munfasil. Nah, jadi kemudian ini yang tadi nawa ini saya hapus saja karena ini hanya penjelasan aja kok. Jadi karena asalnya nawa ini dibuang nunnya maka bertemu 2 sukun dibaca nawayil ke dalam rangka takhallus. Ya. Nah ini adalah yang kedua mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ya. Ini Hafaz memberlakukan sama dengan mad jaiz munfasil. Namun dia ketentuannya baik ketika waqaf maupun ketika wasol. Nah, sedangkan ketika waqaf boleh membaca atau boleh dibaca sampai dengan 6 harokat. Ya ini dalilnya wakalma ya. Ini di sini ada titik-titik sebenarnya ini ya. Wakalma maksudnya di sini adalah asalnya almai, wakalmai dibuang hamzanya untuk
apa namanya, supaya bait ini seimbang, ya. Wal madda qablal hamzi wasit wamduda khamsan wakal makib bisitin zaida. Ya itu tuh yang dimaksud dengan wakal ma di sini bisitin khusus nanti pada mad wajib mutasil. Ya. Ini nanti nih harus dipisah memang yang sampai dengan khamsan jaid munfasil. Nanti ini wakal ma. Sebentar saya wakal ma ini khusus nanti untuk di sini di bawah nih, ya di bawah tentang, nah di sini nih tentang wajib mutasil ini dibuang aja nih, ya sebentar. Kalma, nah ini sebenarnya dibuang, oke. Jadi kalau misalnya itu tadi, mana dia sudah? Bentar deh, ini harus dianu dulu nih, turunin dulu. Iya, kalau nggak diturunin dia itu ikut-ikutan dia. Oke, nah tuh kita baru jelas di sini. Jadi ini bait ada dua tadi, wal madda qoblal hamzi wasit wamduda khamsan wa kalma'i qib bisitin zaida. Ini khusus untuk nanti pada saat mad wajib mutasil, karena ini belum dijelaskan, ya mad wajib mutasilnya, maka sebaiknya nanti pada saat pertemuan selanjutnya baru kita tulis di bawahnya ini. Jadi entar atau ya setelah ini nanti diselesaikan. Ini belum ada penjelasan di sini. Cuman kalau misalnya kita copy di sini nanti kita apa namanya? Nah, ya. Di sini apa itu tadi kok banyak amat ini? Bentar. Iya, pada loh. Ya kan sebenarnya ini, ntar ya. Copy dulu. Di sini adalah kalau kita mau copy ya ini dibuang nih. Pada mad ini dibuang anunya, angkanya. Nah, ini pada mad wajib mutasil diganti nih. Ya, pada mad wajib mutasil kan munfasil. Wajib. Nah, berarti ganti dulu wajib mutasil. Nah, pada mad wajib mutasil, Imam Hafaz membaca dengan 4 harokat atau tawasud. Nah, di sini baru ada istilah, ya, baik ketika wasol, nah wasol maupun wakaf, ya wakaf. Baru ada keterangan di sini, ya. Kenapa? Karena memang kalau dia wakaf wasol nggak ada pengaruh. Wakaf juga 4, ya. Wasolnya juga 4, ya. Di sini wakaf maupun wakaf. Ketika wasol tersebut dibahaskan, nah ini wakaf. Ini hal ini, ya, baru hal tersebut. Ini ada 2 hal, 1 buang. Hal tersebut berdasarkan tarik syatibiyah juga murni. Namun berdasarkan tarik min zatil qasid boleh dibaca sampai dengan ini 5 diganti dengan sebentar. Bersebut berdasarkan tarik syatibiyah murni, ya, ketika wasol maupun wakaf. Hal tersebut namun berdasarkan ini harus ada tambahan kata nih supaya dipahami. Sebentar saya kegedean dikit. Pada mad wajib mutasil, Imam Hafaz membaca dengan 4 harokat tawasud, baik itu ketika wasol maupun ketika wakaf ini koma dulu. Hal tersebut berdasarkan tarik asyatiyah murni, berarti sama, ya, dengan tadi jaid munfasil. Namun berdasarkan min ziyatul qasid boleh dibaca sampai 5 harokat. Begitu, 5 harokat. Dan ada penjelasan lagi. Dan khusus, ya, khusus pada
wajib muttasil ini, pada wajib muttasil ini ya, muttasil ini ketika waqaf boleh, boleh dibaca sampai 6 harokat. 6 harokat. Karena, ini ada penjelasan, karena masuk kategori muttasil arid ya. Muttasil arid ya, arid muttasil arid. Arid. Jadi yang disebut kalau istilah arid li sukun itu kan, arid li sukun ada kan dulu saya jelaskan. Arid li sukun itu boleh sampai dengan apa namanya itu ada 3 jenis, dari huruf mad, dari huruf lin, dari huruf mad wajib mutasil gitu tuh. Arid li sukun itu nanti di penjelasannya begitu. Coba kita baca dulu. Yang kedua mad wajib mutasil. Pada mad wajib mutasil Imam Hafiz membaca dengan 4 harokat tawasud, baik ketika wasol maupun waqaf. Beda tuh kalau tadi mad jaiz munfasil hanya ketika wasol, sebab waqafnya dia enggak terjadi. Kalau waqaf dia ketika waqaf tetap berlaku mad tabi'i 2 harokat. Gitu. Hal tersebut berdasarkan thariq Syatibiyah murni. Itu tadi sama. Namun berdasarkan minjatil qasid ya, ini boleh dibaca sampai 5 harokat. Nah, ini ada kata-kata yang lanjut sebentar. Hal tersebut berdasarkan thariq Syatibiyah murni ya. Namun berdasarkan minjatil qasid boleh dibaca sampai dengan 5 harokat. Ya, dan khusus pada mad wajib mutasil ini ketika waqaf boleh dibaca sampai 6 harokat karena masuk kategori muttasil arid. Jadi harus dipahami begini. Khusus untuk mad wajib mutasil itu waqaf wasol, untuk wasol hanya berlaku 4 atau 5 gitu. Penjelasannya nih. Saya ulangi. Untuk wajib mutasil ketika dibaca dengan wasol itu hanya berlaku 4 sampai 5 ya, 4 sampai 5 harokat. Nih sampai sini nih berarti titik sini tadi nih sampai 5 harokat. Ini kan ada kata-kata tadi tuh ya, namun berdasarkan ya boleh dibaca sampai 5 harokat kan. Nah, dan khusus pada wajib mutasil ini ketika waqaf boleh dibaca sampai 6 harokat karena masuk kategori muttasil arid. Nah, ketika dibaca 4 sampai 5 itu artinya ketika wasol yang diberlakukan oleh jaiz munfasil hanya ketika wasol 4 atau 5. Artinya sama tuh kalau wasol waqaf baik muttasil maupun jaiz munfasil, wajib muttasil dan munfasil sama 4 atau 5. Namun khusus untuk muttasil ini ketika waqaf dia dibacanya sampai dengan 6 harokat. Gitu. Namun berdasarkan Syatibiyah ya. Syatibiyah atau ya. Dan min ziyadatil qasid dan Syatibiyah dan jangan namun di sini beda kata-katanya. Nah, dan gitu. Dan oke. Dan berdasarkan mim ziyadatil qasid itu dibaca 5 harokat. Itu waqaf wasol. Maka di sini ada kata-kata baik ketika wasol maupun waqaf. Ya. Atau begini aja barangkali ini, ketika 4 harokat ketika dibaca dengan wasol gitu. Di sini nggak usah kata baik lah. Atau baca 4 harokat tawasud ketika dibaca wasol ya, ketika
dibaca. Nah, ini lebih jelas nih. Ketika dibaca wasol, maka wakofnya itu dihapus ketika wasol. Hal tersebut berdasarkan Thariq Asy-Syatibiyah Muni dan Minjatul Qasid. Nah, itu namun boleh dibaca sampai 5A. Nah, ini namun saya ulangi lagi di sini kata-kata. Namun nah, aduh kok miring ini. Tar. Ya, harus dianu dulu nih. Oke. Namun ketika wakaf, nah ini baru jelas nih. Namun ketika wakaf boleh dibaca sampai sampai 5-nya dibuang nih. 5-nya dibuang. Ya. Namun ketika dibaca boleh dibaca sampai ini. Nah, coba saya ulangi ya. Pada mad wajib mutasil ini hafaz membaca dengan 4 harokat tawasud ketika dibaca wasol. Hal tersebut berdasarkan Thariq Syatibiyah Muni dan berdasarkan Minjatul Qasid. Ya. Namun ketika waqaf ya boleh dibaca sampai 6 harokat karena masuk kategori mutasil arif. Namun ketika di sini nggak usah besar ini, kecil aja. Namun ketika di waqaf ya boleh dibaca sampai 6 harokat. Ini jelas dari ya. Saya ulangi. Nah, ini baru di sini nanti tadi berdasarkan baitnya udah jelas tuh ya. Baitnya udah ada di atas tuh. Wakalma kita kan tadi tuh wakalma kip bisitin zaidah. Kan tadi lanjutan ini. Wal madda qabla hamzi wasit wa amduda khamsan wa kalma kip bisitin zaidah. Wakaf boleh dibaca sampai 6 harokat. Tuh udah jelas dah nih. Ya, berarti rampung tentang bahasan fi tahdidu habsin fi naw'ayil maddi. Ya, ketentuan atau ukuran hafaz pada 2 jenis mad. Ya, hafaz membaca atau menetapkan ukuran panjang pada 2 jenis mad yaitu mad jaiz munfasil dan wajib muttasil adalah sebagai berikut. 1, pada mad jaiz munfasil. Pada mad jaiz munfasil Imam Hafaz membaca dengan 4 harokat tawasud namanya. Ketika wasol hal tersebut berdasarkan Thariq Syatibiyah Murni dan Thariq Minjatul Qasid. Ya, boleh dibaca sampai 5 harokat. Namun ketika wakaf kan hanya dibakukan kembali kepada kaidah asal yaitu 2 harokat. Kalau wakaf 2 harokat. Beda dengan tadi itu kalau muttasil itu wakaf sampai 6. Yang berdasarkan wal madda qabla hamzi wasit wa amduda khamsan. Kemudian yang kedua mad wajib muttasil. Pada mad wajib muttasil Imam Hafaz membaca dengan 4 harokat tawasud ketika dibaca wasol. Ya. Wasud 4 atau 5 harokat ketika wasol ya. Itu ya udah terkasih. Ini Hafaz ketika muttasil 4 harokat atau nah di sini nih. Ulangi lagi tambah dikit. 5 atau betul atau di atas 5. Ini 5 harokat. Nah, harakat ketika dibaca ketika dibaca waqaf wasol ya. Ketika dibaca wasol tuh 5. Jadi 4 harokat tawasud atau 5 harokat ketika wasol. Di sini 5 harokat di dalam kurung dulu nih ada keterangan namanya fuwaikut. Ya. Fuwaikut tawasud namanya ya. Tawasud. Nah, itu biar jelas nih apakah artinya 5 harokat itu disebut fuwaikut tawasud. Ya. Ya, fuwaikut. Kalau 4 harokat namanya tawasud. 5 harokat fuwaikut tawasud. Waikut tawasud. Artinya apa? Waikut itu artinya kalau kan asalnya pauk itu di atas. Waik itu isim tasgir. Ya, di atas 4. Sedikit di atas 4 berarti kan
Antara 4 sama 6 berapa? 5. 5 gitu. Kalau Oke. kosor berapa? 4. Kosor. 2. Poikul kosri. Poikul kosor 3. 3 harokat. Tuh kalau poikul kosor 3 harokat. Kalau kosor 2, poikul kosor 3, tawasud 4, poikul tawasud 4. Tapi terakhir itu hanya tuh nggak ada poikut situn, poikut siti nggak ada, di atas 6 nggak ada. Cuman paling panjang kan 6. 6. Pada madu mutasil ini dengan 4 harokat tawasud atau 5 harokat poikut tawasud. Ketika dibaca wasol tuh, di wasol itu boleh 4 sampai 5. Ya, hal tersebut berdasarkan Thariq Syatibiyah, Muni, dan berdasarkan min Ziyatul Qasid. Namun ketika wakof boleh dibaca sampai 6 harokat. Nah ini artinya kalau khusus ini aja nih yang mutasil, kalau munfasil nggak ada. Wakof cuma 2. Ya, kembali ke asalnya. Karena masuk kategori mutasil ari. Gitu. Nah, udah jelas nih. Nanti saya share ya. Ya. Share setelah pembelajaran ini baru share. Ya. Baik, sebelum kita praktek surat Ali Imran, ada yang mau ditanya? Ada Pak Ustadz. Silakan Ya. Pak Haji. Nah, terima kasih. Coba dilihat diturunkan rusalnya Pak Ustadz. Bagaimana? Yang wajib, yang jaiz diturunkan itu dalilnya tadi Pak Ustadz. Yang jaiz. Kursornya dinaikkan. Ya Pak ya. Naik lagi Pak Ustadz. Terus. Nah itu. Stop Ini. dulu. Ini pertanyaan saya pertama ini Pak Ustadz. Itu dalilnya tuh dalil berdasarkan hadis atau dalil apa tuh Ustadz? Atau ini kalau namanya tajwid bukan hadis. apa itu Itu Pak? namanya bait dari apa namanya asyat bait kalau di dalam qiraat namanya bait syatibiyah. Oh, Ini berdasarkan bait apa namanya itu bukan diambil dari kitab syatibiyah dia. Riwayat ya. Iya, dari riwayat Hafs itu. Iya. Itu nama di kitabnya itu ya kitab tajwid lah ya. Dia bukan hadis ya. Iya. Dia bukan hadis. Kayak nahu itu kan ada bait-baitnya semua dalam bahasa Arab itu ada istilahnya bait-baitnya. Nazom ya, nazom dah bahasanya ya. Ya, ini nazomnya nazom Jazariyah dari Imam Jazari. Ya, ada bait namanya dari Imam Syatibi, namanya bait Syatibiyah. Kalau dari Imam Jazari namanya bait Jazariyah. Jadi yang jelas ini bukan hadis. Ya. Kemudian arti itu Pak Ustadz dari wal madda qabla hamzah. Jadi mad sebelum hamzah wasit dibaca wasit ya. Artinya baca 4 harokat, berlakukan 4 harokat pada setiap huruf mad. Mad itu kan artinya mad asli asalnya kan mad ketika dia kondisinya qoblal hamzi. Posisinya berada sebelum hamzah. Baik hamzah koto maupun hamzah wasal. Bukan hamzah koto yang kondisinya mutawasita atau mutawasito dan mutatorifa gitu kan? Iya. Di tengah atau di akhir ya, di tengah atau di akhir. Mamdudah khomsan ini boleh diperpanjang sampai dengan 5 harokat. Makanya kan ada istilahnya 4 atau 5. Ini dasarnya dalilnya boleh dibaca 4 atau 5. Namun ketika berlaku mad wajib mutasil itu bukan hanya 4 sampai 5, boleh dibaca sampai 6. Nah, wakalma seperti kalimat alma'i, alma'u, alma'a itu wakofkan dia, bacalah wakof dengan 6 harokat sebagai tambahan. Boleh ditambah sampai 6 harokat. Pada saat wakof ya. Wakof aja. Untuk mutasil wakof 6. Tapi kalau munfasil wakofnya kan kembali ke asalnya 2. Dia hanya wasol 4 atau 5. Yang munfasil nih, dia 4 atau 5 hanya ketika wasol. Kalau wakof 2 harokat kan? Iya. Nah, mutasil wajib mutasil ada beda dari munfasil tadi. Dia wakof wasol ya ketika wasol boleh 4 sampai 5. Tapi ketika wakof boleh sampai 6. Itu aja.
Kan tadi udah boleh ya? dirubah kalimatnya ya. Boleh sampai 6 gitu Hasan. Iya, kau membaca dengan 4 harokat tawasud atau 5 harokat ikut tawasud. Ini dibaca ketika wasol, itu kan? Ya. Ini ketika wasol. Ya. Jadi wasit itu istilah Pak Ustadz. Kalau khamsah itu kan urutan. Jadi kami bilang dari khamsah itu kan 5, sitah itu 6. Tapi begitu wasit, wasit itu kan bukan arba'ah, tetapi wasit itu istilah kan ya, panjangnya harokat gitu Pak Ustadz ya. Wasit itu kalau dalam bait ini wasit ini fi'il amr ini. Baca 4 harokat, begitu maksudnya tawasud. Riwas atau yuswas itu wasit. Baca 4 harokat, itu. Mad yang terdapat sebelum hamzah, itu. Iya. Wamdudah khomsan boleh tambah sampai 5. Jadi wasit ini dari ada dari pengertian tawasud begitu Pak Haji. Oh iya iya. Iya. Tawasud. Ya, wasit ya. Jadi kemudian yang wajib dibaca 6 tuh contohnya apa Pak? Itu Pak Ustadz untuk yang contohnya 6 tadi tuh wakal ma. Ini kan bait ini kan asalnya wakal ma dalam kurung alma'i gitu kan? Alma'i ya. Contoh misalnya seperti apa itu contoh sebentar. Saya ambil dulu ini garis. Ya. Ya, di sini kan wakal ma seperti kalimat alma ini dalam kurung di sini ya. Oke. Ya. Bentar ya. Dalam kurung itu katakanlah misalnya kalimatnya minas sama ya. Minas sama ya. Minas sama i ya. Tuh. Minas sama i ya. Nah, kalau di dalam ini kan kalmai as-samai, kemudian ada lagi misalnya kalimatnya di sini is samai ya. Is apa ini? Nah, di sini al-ma'u ya. Al-ma'u. Al-ma'u. Al-ma'u atau al-ma'i ya, misalnya itu kan itu. Ini dari kata kalimat al-ma'u ini diambil wakal ma'i, asalnya begitu tuh. Wakal ma'i kip bisitin zaidah. Untuk mengimbangkan bait itu hamzanya dibuang, makanya wakal ma seperti kata alma. Nah, itu kan itu dibuang dia itu anunya. Jadi kalau alma itu ya asalnya kayak itu alma'u nih, wakalma ini asalnya alma'u. Wakalma kip bisitin zaidah. Ya. Dalam kurung minas sama'i as-sama'u, as-sama'a, al-ma'u, al-ma'i, al-ma'a, dan sebagainya. Ya, ini contoh dari ini. Tapi kalau yang ini contohnya kan tadi adalah wama adroka misalnya kan? Iya. Ini wama adroka ini contoh misalnya ya. Kita buat contoh. Gitu. Contohnya di sini wama adroka kan? Oh dia sebentar ini nih kalau mau dibuang dipindahin ya. Contoh ya. Contoh di sini baru kita tulis Arabnya itu. Wama misalnya itu. Wama ya. Wama adroka itu. Wama ad roka ya. Wama adroka. Itu kan contoh nih, contoh untuk jaizun fasil wama dengan adroka. Kan kalau kita wakaf di wama 2 harokat kan? Ya, ya. Ini berlakunya ketika wasol wama adroka, ketika dibaca wasol disambung. Makanya ini harus digaris ya. Tuh. Garis wama adroka. Kalau wakaf enggak, dia wama aja.
Nah, kalau ini contohnya tadi tuh. Nah, Minus sama yang Nah, kalau wakaf 6 ya, minus sama gitu Mas. iya sama alma gitu kan. Iya. Ini harus kasih contoh di sini juga nih contoh nih ya. Udah, udah. Contoh di bawah ya. Contoh. Bentar. Tolong ini contoh ya. Nah, itu dia. Contohnya minas samai dan alma'u. Kalau ini tadi contohnya wama adroka. Gitu. Iya. Wama adroka. Dah. Sekarang ini jelas nih ya. Ya, paham, Pak. Jelas. Kita saving dulu supaya nanti waktu itu kan. Ini kalau memangnya terlalu besar nanti bisa dikecilin dikit karena memang nanti ketika kita mau di saving, nah, coba bisa nggak satu baris nih? Ya udah bisa tuh. Contoh sama udah bener lah ya. Saving lagi. Ya begitu Pak Ji. Ada lagi yang lain mau ditanya? Mau tanya Pak Ustadz. Ya silakan. Pak Ustadz, kalau yang tadi yang mad wajib itu dia kalau wakaf itu kan tadi bentar, nanti aja berangkat sendiri ya. Kalau wakaf? Ya, yang mad wajib itu kan kalau dia wakaf itu maksimal 6 ya Pak Ustadz ya? Iya. Ya semuanya maksimal 6, nggak ada yang lebih dari 6 kan? Enggak, maksudnya kalau minimalnya bisa 2 itu Pak Ustadz? Enggak. Wajib mutasil kan dia wasol wakaf. Wasol ketika wasol 4. Iya. Nggak ada 2. Nah itulah kan dulu saya jelasin. Ada di sukun ada 3 jenis dari huruf mad asli yang boleh dibaca 2, 4, 2, 4, 6 ada 2, 4, 6. Dari huruf lin 2, 4, sama 2, 4, 6 juga. Nah khusus untuk dari mutasil hanya 4, 5 dan 6. 5 dan 6. Nggak ada istilahnya 2. Kan nggak boleh mad wajib mutasil 2 harokat. Di mana ada yang 2 harokat? Nggak ada. Ya. Jadi kalau misalkan dia wakaf itu harus 6 ya? Begitu Pak Ustadz. Boleh 4, boleh 5, boleh 6. Gitu. Iya. Bukan harus, enggak harus 6. Iya. Ya kan? Jadi paling sedikit berarti 4 ya Pak Ustadz ya? Ya iya, betul. Untuk mutasil paling sedikit 4. 4. Gitu. Karena kalau jaiz munfasil makan kalau wakaf enggak terjadi mad apar'i, kembali kepada mad Asli. atau tobi'i. Ini kan dua-duanya kalau ketika wasol ya khusus pada mad jaiz munfasil itu wasol namanya mad far'i gitu. Jadi 4, 5, 6 ya Pak Ustadz ya? 4, 5, 6. Itu kalau wasol ya? Bila wakaf. Itu kalau wakaf. Wakaf 6, bukan ya? Kalau wakaf untuk mutasil, kalau wakaf boleh 4, 5, 6. Kalau wasol cuma 4 atau 5. 5. Sama dengan tadi itu jaiz munfasil, kalau wasol 4 sampai 4 sampai 5. Nah, ketika wakaf untuk mutasil itu 4, 5 sampai 6. Nah, gitu. Pak Ustadz, mungkin Bapak bisa ditambah kalimat ini, Pak. Nah, seperti mufakut, tawasud, itu artinya apa? Kayak tadi kan ada 2 ketiga. Oh gitu. Ya, nanti ditulis saja di bawahnya mungkin. Oh, ditulis di bawah ya. Boleh nanti. Ini kan istilah. Iya. Kosor Kan? artinya Nanti catatan ditambah. lah. Artinya catatan ya di bawah ya. 2 ketiga antara 2 sama 4 jadi 3. Catatan. Iya. Biar Artinya kita nanti paham masuk kategori istilahnya, Mas. catatan ya. Wasit itu kan bukan di urutan, tapi istilah. Ya betul. Iya. Wasit itu Catatan. 4, Ini kemudian catatannya, itu apa? ya. Catatan. Ada pada catatan ya istilahnya ya. Iya. Ya, betul. Kan. Saya di bawahnya 1 ya. Wasit. Kosor dulu. Kosor ya tah. Wasit. Kosor Ya. Ya. sama dengan 2 harokat ya. Harokat. Kedua, waikul kosor. Waikul Ya. kosor
Waikul qasr ini 3 tiga harokat. harokat. Nah, tadi di dulu nih ya. Baik. Qasr. Antara 4 dan 2 gitu ya. Antara 4 dan 2 jadi 3 harokat. Iya, kemudian yang ketiga tawassut kan? Ya. Tawassut itu Empat. sama dengan berapa tadi tuh? 4 Nah, sama dengan 4 kan? 4 harokat. 4 harokat. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat, puaikut tawassut ya, puaikut ya. Puaikut tawassut. Ya, tawassut ini adalah 5 harokat. Nah, saya beresin lagi nih. Ini mestinya di Kalau 6 istilahnya nggak ada Pak Ustadz ya? 6 ya, 6 ya. Hah? 6 nggak ada ya? 6 harokat nggak ada istilahnya, nggak ada namanya istilah. tul. tul. Oh, Ya boleh tambah lagi nah, satu itu lagi ya. yang adalah tul ya. Tul. Tul, Itu istilah. garis miring isba ya. Nah, Isba. Ini sama dengan 6 harokat. tawassut. Nah, 6 harokat. Itu Udah 2 di cukup. atas itu diganti angka aja Pak Ustadz. Gimana? Qasr 2 itu diganti angka aja, jangan 2. Yang mana? Oh, ini nih. Oh iya benar. Ya biar sama. Ini 2 angka aja supaya sama ya. Ya. Iya, qasr itu 2 harokat. Kemudian waikul qasr 3 harokat. Tawassut 4 harokat. Waikut tawassut 5 harokat. Tul atau isba 6 harokat. Udah nggak ada lagi panjang daripada itu. Yang mat itu nggak ada sampai dengan 7 dan nggak ada. Paling panjang itu mat diaan. Oke, baik. Bagus usulan tambahan. Jadi ada istilah tahu. Qasr 2, waikul qasr 3, tawassut 4, waikut tawassut 5, tul atau isba 6 harokat. Gitu. Saya kira itu ya untuk bahasannya. Tinggal kita praktek ya. Itu di surat apa tadi? Ali Imran ya, Bun? Ya, Al Imran ayat 75. Ali Imran Ada yang ayat ingin 75 ya. Oke. silakan yang baca dulu, insya Allah Bu Ika ya ada keperluan. 75 itu mulai dari wamin ahlil Wa kitab. min ahlil kitab. Iya, oke. Silakan ya. Silakan Bu Ika. Ini saya tutup dulu aja ya. Iya. Ya, tutup dulu, di reset dulu, Ustaz. Nah. Oke, Bu Makasih. Ika, silakan Bu Ika. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqinqarin yu'addihi ilayhi. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Ya, sebentar. Ini dalam tadi yang kita jelasin, yu'addihi dengan ilaik, apa namanya itu? Yang mana Pak Ustadz ya? Yu'addihi ilaik bidinarin. Coba lihat. Mat jais munfasil. Jaiz munfasil Hukmi. hukmi, karena dia ada nama lain dari itu, namanya mad silatawi. Oh iya iya. Ya, mad silatawila itu sebenarnya kan mad jaiz dia. Cuman kok dia masuk kategori jaiznya jaiz hukmi.
jaiz munfasil hukmi. Karena di dalam apa namanya itu ada silah di situ kan. Tapi Bedanya memang yang masyhur adalah mad silah tawi. Ya tawilah. Oke, dia kalau diwakaf kan nggak terjadi kan? La yu'addih, bahkan disukun. sukun yu'addih. Nggak boleh yu'addihi. Dua harokat nggak ada. Kalau jaiz munfasil hakiki. Oh, bukan yu'addihi ya Pak Ustadz ya? Kan Hah? kalau dia wakaf bukan yu'addihi yang tadi Pak Ustadz jelaskan. Bukan, dia ini karena dari mad silah, dari huruf silah kan? Ya. Bentar Bu ya, ada telepon sebentar Bu ya. Bentar. Ya. Apaan? Ya, jadi terus. Tadi mah. Pak Ustadz ini bisa disebut sama mad silah tawilah tidak Pak Ustadz? Iya, itu namanya mad silah tawilah kan? Oh, Mad silah umumnya, masyhurnya disebut mad silah tawilah. 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 Tapi dalam kategori dia masuknya mad jaiz munfasil Hukmi. gitu. Kata mana Pak Ustadz? Hah? Kata apa tuh? Bagaimana? Di kata yang mana itu? Yang yu'addihi ilaika. Yu'adi ilaika. Yang dari mad silah itu dari hak domir kan? Terakhir di ayat 75 Pak Haji. Iya, kalau silah qasiroh Di itu ayat dengan 75 mulhak yang terakhir. dengan matobi. Matobi'i. Jadi mulhak dengan matobi. Kalau ini mulhak dengan jaiz Munfasil. Fasil. Jadi mad silah itu hak domir ada dua. Ada hukumnya kosor, dua harokat disebut mulhak dengan matobi. Matobi'i. Tabi'i. Yang ini yu'addihi 4 atau 5, ini mulhak dengan Munfasil. Fasil. munfasil. Tuh gitu. Oke? Ayat 72 kan Pak Ustadz? Ayat 72 ya? Ayat 75. Ayat 75 tadi tuh. 75 yang baris keduanya. Awal baris Iya. kedua. Yang bidinaril la yu'addihi ilaih kalau wakaf kan? Iya, iya. Nah, terus yang selanjutnya qaimah. Kalau wakaf bagaimana tuh? Tadi paham nggak tadi? paham. Insya Allah. Bagaimana tuh kalau wakaf? Jadi ini, jadi 2 harokat. Mutasil kan kalau mau mad iwad itu mad iwad mulhak dengan mad tabi'i kan? Koknya. Oh, alaihi ko. Nah, Iya. coba tuh tadi pembahasan tadi paham nggak tuh kira-kira? Kalau qaimah beda kan dengan misalnya alma minas sama itu boleh 6. Ini Ya. bagaimana nih? Alaihi ko. Gitu. Gimana tuh memahaminya? Nah, Pak Haji bisa coba. Nah, ini lagi kita bahas tadi kan? Ya, itu kan alaihi iman. Itu mat bukan wajib, Pak. Bukan wajib munfasil, mat jaiz munfasil ya. Wajib. Itu Oh, wajib. Kalau mat wajib berarti kalau di wakaf 6 harokat. Nggak boleh. 4 sampai 5. Kan wakofnya itu maknya itu. Ima asalnya man. Ketika wakof ma dari man menjadi ma itu kan mad iwad, ya kan? Iya. Nah, koknya beda itu ada 2 mad itu. Kok mutasil mad iwad kan? Ya. Nah, ini beda dengan kasus tadi ini makanya dijelasin nih. Kalau dijelasin nanti bingung lagi kan? Oh iya. Karena Ya. begini, ketika wasol ya maupun wakaf yang jenis ini koknya itu tetap 4 atau 5. Atau 5. Karena dia kan hukumnya wasol, ini bukan wakaf ini mah wasol.
Oh. Dihukumi wasol karena itu hamzanya setelah hamzah ada huruf yang diwakaf. Oh, mutawasito. Iya, yang mutawasito Mutawasito. itu kan hukumnya wasol. Jadi mutawasito tidak bisa diwakaf ya, Pak Ustadz ya? Nggak boleh, Wasol. misalnya Yang- nggak boleh wakaf di ko. Tapi kita tadi maunya itu. Iya, Jadi karena mutawasito maka tidak boleh diwakaf kan nggak gitu. boleh wakaf, harus wakafnya pada ma. Ya. Kayak ulaika dah. Ulaik kan begitu wakafnya. Iya. Boleh nggak boleh nggak wakaf di situ? Nggak boleh. Nggak boleh diula, harus ik. Nah ini beda ya. Nah, itu kan penjelasan namanya. Kalau nggak dijelasin nanti bingung. Wah ini boleh dibaca 4, 5, 4, 6 nih nggak boleh. Kan maknya yang wakaf tuh maknya. Justru tadi saya tanyakan Pak Ustadz, salah satu adalah untuk yang jaiz, yang wajib ya, yang bisa Wajib ya. jadi 6. Pada saat di wakaf bisa jadi 6. Ya. Contohnya itu apa? Jadi wakaf yang Hamzanya bentuknya mutator. mutatorifah. Rifa. Ini kan mutawasito. Kalau mutawasito dihukumi dengan wasol, bukan wakaf. Oke. Ustaz, kalau koimah itu bukan satu kata, Pak Ustaz? Koiman iya, koiman satu kata. Iya. Makanya hamzanya bukan hamzah mutatorifah kan? Iya, jadi Mutawasito. Oh, ya. Iya. Kayak ulaika kan mutawasito. Ya. Makanya nggak boleh wakaf di ko, nggak boleh, harus koiman itu satu kata kan? Iya, koma yakumu koim, ini koiman. Jadi satu kata benar. Iya. Nah, dia hamzanya posisinya di Tengah. Kalau minas sama'i, as-sama itu kan posisinya di Ya, akhir namanya mutatorifah. Hanya mutatorifah yang boleh dibaca 4, 5 atau 6. Kalau ini wakaf misalnya ima cuma 2, boleh 4, boleh 5. 5 koknya. Kalau maknya otomatis itu mad iwad, betul? Ya. Iya. Berarti seperti contoh pada ini ya, pada ayat 74 itu mayyasha itu bisa jadi 6 ya pada saat wakaf Ustaz ya. Nah, itu dia. Kan ada contoh itu kan? Yahtassu bi rahmatihi man yasha. 6 boleh. Ya, itu wakaf 6 ya. Karena mutator. Iya, baik. Saya kira itu bagus, udah jelas. Berarti paham kan? Ya. Terus lanjut Ika. Ya. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Oke, cukup satu ayat saja ya, karena ini memang panjang, ayatnya panjang. Ya, udah cukup. Makasih Bu Ika, hati-hati di jalan ya. Makasih ya. Lanjut dengan Pak Haji Jainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Haji, monggo. 76 ya? Iya. 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan awas. Berubah lagi nih dulu wa udah benar wa ya. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah
fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Oke, sampai situ. Sadaqallah. Sadaqallahul Nah, adzim. coba perhatikan lagi sambil ingat-ingat ulaika, lihat. Samanau qalilan ulaik. Kalau berhenti itu bagaimana? Nah, ini kan wajib mutasil Ustaz ya. Iya, ulaika itu kan wajib mutasil tuh. Iya, Yang iya. kondisi seperti ini wakufnya bagaimana? Kalau wakuf ulaik, misalnya berapa tuh? Bagaimana memberlakukannya? Itu karena hamzahnya di mutawasitoh maka tidak boleh diwakafkan pada huruf la. Artinya nggak boleh dibaca 6 Tidak gitu. boleh dibaca 6, harus Cuman dibaca boleh 4 atau hanya 5 4 atau 5. atau 5. Dan Iya, tidak boleh jadi diwakafkan ya. ulaik. Berapa tuh? Ulaik Berapa harokat? 4. 4. Ulaik. Berapa tuh? 5. 5. Nah, 5. 5. Nggak boleh dibaca ulaik. 6 nggak boleh tuh. Nggak boleh. Nah, jadi 4 atau 5? 4 5. atau 5. Iya, bener dah tuh. Karena Oke, hamzahnya lanjut. di Udah sampai sekarang. mutawasitoh ya, bukan mutatorif. Karena iya, ulaika kan mutawasitoh, mutasil. Mutawasitoh. Ya, ya, paham Ustaz. Ya, Makasih Pak sampai Haji sekarang. ya. Lanjut dengan Bu Retno. Syukron. Nah, Silakan Bu Retno. Speakernya Bun. Terima kasih, Bu Hana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Ulang langsung dari aja. mana, Pak Litah Ustaz? sabuhu. Litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Terus wayakulu. Wa yaquluna huwa min Nggak boleh huwa min. wa yaquluna huwa min Huwa min, jangan huwa min. Nggak boleh juga itu di. wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum Nggak boleh. Kadziba wahum. Nggak boleh kadziba wahum. Nggak boleh. wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Jadi intinya ba itu nggak boleh dikasih panjang ya, karena dia nggak ada hurufan kan. Iya. Jadi kalau diambil ba dengan wa, bawa, bukan bawa, kadzibawa. Jadi kadzibawahum. Nah, nggak boleh kadzibawa. Nah, gitu nggak boleh. Oke, Bu ya. Ya. Oke, sadaqallah. Shadaqallahul azim. Sekarang pertanyaannya, ada nggak mad jaiz maupun wajib di situ di ayat ini? Bentar. Tadi mulai ayat berapa sih? Tadi ayatnya dari wa inna Ayat minhum kan? 77. Wa inna Coba diurut. Ada nggak mad jaiz munfasil atau wajib mutasil pada ayat ini? Nggak ada. Tidak ada. enggak Nggak ada. Nggak ada. Iya, itu maksud saya nggak ada kan? Oke, ganti siapa sekarang? Baik, makasih Bu Retno. Lanjut dengan Ibu Niki, silakan. Setelah Ibu Niki siap-siap Bu Ida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nah, ini dia. Makana. Nah, nggak boleh. Ya, jangan lupa. Nggak ada apa namanya itu. Nggak ada apa di situ. Ya. Hah? Ya.
nggak ada alifnya, nggak ada Iya, hamzah. nggak ada alif, betul, nggak ada huruf mad kan? Iya, ada umat. Ya. Maka nali basaring ayu Ayu, Ai. bukan an, idgham biguna. Idgham dilaguna. ayu tiyahullohul kitab wal hukma wan nabu Wal hukma wan nubuwah. wal hukma wan nab wal hukma wan nabuwata Doma. Wan nubuwah. wal hukma wan nubuwat wata summa Mata itu panjang lagi tuh, nggak ada. Nggak boleh. Dengerin. Wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnas. wal hukma wan nubuwat wata summa yaqula linnasi yakunu ibad. Hah? Nggak boleh ibad, itu kan ada dan. Ibadah. Kalau wakaf jadi mad iwan. Iya. Nggak boleh dibaca ibad. Nggak boleh tuh. Karena ada alif kan? Alif. Ya. Summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima Rabbaniyyi. Yi-nya 2 harakat. rabbaniyina bima kuntum tuallimun bima kuntum tuallimuna Nal kitabah. wa bima kuntum tadrusun. Sadaqallahul azim. Ada nggak ayat ini munfasil dan jaiz munfasil atau wajib muttasil, ada nggak? Munfasil Nggak ada kan? Ada. Nggak ada. Baik, lanjut siapa sekarang? Lanjut dengan Ibu Ida, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ida, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'murakum an tattahijul malaikata wan nabiyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Wa id ahajallahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitab. Dari mana mulainya nih? Dari lama. Lama ataitukum min kitabi wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sadaqallahul azim. Ada nggak mad jaiz munfasil dan wajib mutasil pada 2 ayat ini? Ada. Malaikat ya. Satu pada Wal malaika. Wal malaika. Ayat 80 ya. Yang mana? Yang pertama di mana? Malaika. Pertama pada al malaika. Itu namanya apa tuh? Ya, wajib mutasil, hamzanya mutawas.
Mutawasito. Mutawasito. Berhentinya wakofnya 4 atau 5? 5. Atau 5. Nggak boleh 6 karena dia wal malaikah 4. Wal malaikah 5. Udah gitu. Karena mutawasito. Terus yang lain ada mad apa lagi? Jaiz munfasil Jahit munfasil. pada kata lama dengan Lama. atai tukum. Lama. Lama dengan atai Lama tukum. atai Iya, tukum. sama ada itu. Ini hanya berlaku wasol. Kalau wakof Wasol. lama 2 kan? Iya. Dia berlakunya boleh 4, boleh 5 kalau duas. Diwasal. Wasol. Oh. Ada lagi yang lain? Udah. Kalimat Itu apa? maja'a. Ja'akum. Ja'akum. Itu namanya, Mat wajib. Munfasil. itu kan wajib Wajib mutasil. Boleh nggak mutasil. berhenti di ja? Enggak. Nggak boleh. Nggak Nggak boleh berhenti summa harokat nggak boleh. Itu karena akum, ja'a dengan kum satu kata jenis. Namanya di mudhof ilaih. Ja'akum namanya masuk kategori Mutawasito. kelihatannya kayak mutatorifah kan? Iya. Iya, ini harus dipahami nih. Ini sama dengan malaikah, cuman dia ini dalam tulisannya dipisah. Sehingga kelihatannya ja'a itu mutatorifah, padahal ja'akum itu satu rumpun. Domir ya. Karena Iya, ja'a asalnya disambung dengan domir kum. hukum ya. Nah, makanya posisinya tetap Mutawasito. Kenapa? Karena nggak boleh diwakop ja, nggak boleh. Harus wasol ya. Iya, harus ja'akum berhentinya. Iya. Dipaham tuh ya? Paham ini. Oke, ada lagi nggak yang lain? Lagi cari. Kayaknya nggak ada ya Pak Ustadz. Ada kolu dengan akrorna. Mana yang mana tuh? Kalau Oh, Kolu dengan akrorna itu. kalau akrona ada nih. Iya, itu munfasil, jaiz Munfasil. Muntasil. Kalau wakop kolu 2. Kolu akrorna boleh 4, boleh 5. Boleh 5. Itu. Oke, selamat sekarang. Lanjut dengan Ibu Dewi. Assalamualaikum. Ya, Bu Dewi. Faman tawalla. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Iya, Bu Dewi. Kemana aja nih? Kemarin lupa. Poho. Ayo, Bu Dewi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paman tawalla ba'da zalika faulaika U-nya nggak boleh panjang. Faulaika humul fasikun. faulaika humul fasikun. Terus apa ghairadi? Apa ghaira? Ghairati minallahi. Dinillah. Nggak boleh dinullah, nggak boleh tafkhim, tarkik. Afa ghaira dinillah. Apa ghairati nillahi yabquna walahu aslama Walahu sila tawilah. Jaiz munfasil rukni. walahu aslama man fis samawati wal ardi. Wal ar. Kalau wakop jangan wal ardi. Wal ar. Walahu aslama. Walahu 4 atau 5. Aslama man fil samawati wal ardi. To'an Tau an wa karha. Wa ilaihi yurja'un. Oke, ada nggak munfasil dan mutasil di sini? Ayo yang lain tolong dibantu, Bu Dewi. Pak Ulaika. Di ulaika, Pak Ulaika apa namanya tuh? Di Pak Ulaika mutasil
tapi posisinya Wasito. mutawasito. Ada lagi yang lain di surat apa di kata mama? Walahu. Walahu ya ismun Munfasil. hasil ya, atau dengan silatawi Silatawilan. mulhak dengan jaismun Munfasil. hasil. Oke, terus ada lagi nggak? Nggak ada, udah. Nggak ada. Iya, cuma dua, apa ulaika mutasil tapi mutawasito. Walahu dengan masalah aslama, kalau wasol dibaca munfasil 4 atau lim. Kalau wasol wakof ya walah aja. Walah. Oke, ya terakhir Bu Rohayati ya. Kan lagi Bu Rohayati, Assalamualaikum. Ayat 84. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim nufarriqu baina hatim minhum wa nahnu lahu muslimun. Oke, cukup. Terima kasih Pak Ustadz ya. Coba cari mana munfasil, mana mutasil, mana jaiz, mana wajib. Pak Ustadz, Bama. Apa itu? Sama unzila. Fasil ya? Mutasil. Jaiz, Munfasil. ada dua, wa maunzila kan ada dua ya? Sama unjila. Sama Ada unzila. dua tuh, wa Sama maunzila unzilanya alaina dan dua-duanya wa tuh. maunzila ala Ibrahim kan? Iya. Terus mana lagi? Wa ma utiya. Lagi wa mau. Wa ma utiya Musa kan? Iya, iya. Udah 3 tuh. 3. Munfasilnya ada 3. Sekarang cari wajib mutasilnya ada nggak? Wajib mutasil nggak ada Pak Ustadz ya, nggak ada. Ya nggak ada, ya udah jangan ngotot. Nggak ada, bilang aja nggak ada. Apa harus ngotot? Oke, jadi begitu caranya. Jadi habis kita Pak Ustadz, setelah kita tadi bahas tentang tahdidu habsin fi nau'ayil madi, itu prakteknya tuh begitu tuh, di situ kita pahami. Jadi kalau udah begitu, pokoknya insya Allah kalau udah paham, ya gitu tuh, kayak begitu. Iya Pak Ustadz ya. kalau udah paham ngerti ya Ustadz ya. Kalau udah ngerti paham, kalau nggak inget biasanya lupa. Kalau nggak ingat lupa. Kalau nggak paham lupa Ustadz. Iya. Ingat lupa bener. Oke, selesai ya, nggak ada lagi ya? Baik, sudah tidak ada lagi. Ya, Saya tanya jawab satu kali lagi, silakan. sampai boleh, minggu boleh, depan. silakan tanya jawab, silakan. Saya Pak Ustadz. Silakan Pak Haji. Itu kalau ada seperti mutasil Pak Ustadz ya. Tetapi harokat terakhirnya itu fatatain. Ada nggak Pak Ustadz? Jadi Ya, bagus, Nah, bagus pertanyaan ini. itu Kalau fatatain apa? mutasil, ya, yang harokatnya itu fathatain, misalnya wanisa, kan gitu. Iya, iya. Nah, Iya, ini juga masuk kategori Mutawasito. 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 Iya. Kelihatannya aja di akhir, padahal ada Alif. ada alif, sama dengan misalnya ja'akum, itu kelihatannya di akhir, padahal ada kum. Jadi yang membuat dia bukan mutatorifah karena ada Alif. alif. Makanya ketika di wakof wanisa dua harokat. Berarti nisanya 4 atau 5. 5. Itu yang dimaksud kalau ada tepat hatain. Ini yang dimaksud mutatorifah kalau bukan fathata, yang domatain, yang kasrotain gitu. Bagus pertanyaan ini. Jadi yang konsultan berarti nganu ya, mutatawi
ya. Kalau yang Kalau domatain, kasrotain dengan domatain mutatorifah. mutatorifan. Iya, Iya, sebenarnya maun misalnya maun dan main dan maun itu kan doma dan Kasroh. itu kalau wakof mutatorifah tuh maun main itu. Di sini maun sama ini sama orang tuh Ustaz. Iya, ma'an enggak. Kalau ma'an mutawas Mutawasit. gitu. Ma orang di sini maun sama main. Iya, ma'un ma'in. Nanti memang kalau ada seperti domir tadi Pak Ustadz ya, itu kan berarti Iya. Ada yang mutawasifah itu. dicambung dengan domir seperti Ya, atau alif. Ya. ja'akum, ja'ahum, ja'aka, ja'aki, ja'ana. Kan kalau yang domir itu bisa Ya. ja'akum, bisa ja'ana, bisa ja'ani, bisa ja'ahu, ya kan? Ya. Bagus. Pertanyaannya cakep nih. Ya. Ada lagi yang lain? Baik, jika tidak ada karena waktu juga yang telah membatasi kita, silakan Ustaz Ya. tutup dengan doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, moga-moga apa yang kita bahas terutama tentang dua mad ya, itu mad jaiz dan mad wajib. Nanti insya Allah hari Senin akan datang kita bahas masalah mad arid li sukun dan mad lazim ya. Ya. Mad lazim ya, supaya mad ini dipahami betul-betul. Baik, saya kira mari kita akhiri dulu dengan baca hamdalah, alhamdulillah, dan kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Nanti setelah ini saya share ya, saya share materi tadi ya. Terima kasih Bunda. Iya, nanti Assalamualaikum. Assalamualaikum, izin live. Ya. Assalamualaikum. Salam sehat ya.